فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. اقرأوا أقسام الخبر. Dua kali ini syariatul zahibatul. Pertama apa? Zaidun indaka Zaidun fiddari. Zaidun qama abuhu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Baik, indaka ya Talha. Khabar terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu mufrad wa ghairul mufrad. Khabar yang mufrad terbagi menjadi berapa? Indaka Khadir. Khabar mufrad terbagi menjadi berapa? Tidak ada, cuma satu saja. Baik. Khabar ghairul mufrad. Khabar ghairul mufrad terbagi menjadi berapa? Lampung. Lampung yang lain. Dzul Hafiz. Nah, pahami pertanyaan ini kan sudah digambarkan. Mudah sekali. Khabar terbagi jadi dua, mufrad wa ghairul mufrad. Ghairul mufrad terbagi menjadi 6. Penemuan terbaru ini, nanti antum dapat piala dari ulama nahwu. Terbagi jadi dua, yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Kemudian jumlah terbagi menjadi berapa? Adam. Dua, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian syibhu jumlah terbagi menjadi berapa, Hanif? Dua lagi, yaitu jar majrur dan dzaraf. Nah, ini pembagian yang sangat mudah diingat-ingat. Kemudian kalau ditanya kesimpulannya berarti, kesimpulan totalnya untuk jenis-jenis khabar itu ada berapa? Indak ya Hindi? Dari proses pembagian tadi, hasil akhir kita ketahui khabar itu ada berapa jenis? 5, apa saja? Ada 5, yaitu bisur'ah, Talha, mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dzaraf. Baik. Sekarang tugasnya kemarin buat yang khabar berupa jumlah ismiyah. Tenang. Ad-daru babuhu maksurun, ahsanta, di i'rab. Zakaria kemana Zakaria? Sakit.
marfu'un. Na'am. Tayyib. Mubtada' tsani. Tayyib. Tayyib. Dilengkapi walha dhamirun yang lengkap. Fi mahalli tayyib mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Terus khabar mubtada' tsani. Tayyib, ahsanta, barakallahu fiik. Nam jumlah babuhu maksurun fi mahalli raf'in khabar lil mubtada' awal. Tayyib, Muhammad Sido. Buat khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Sambil nunggu depannya, kelamaan nanti. Membaca. Berupa jumlah fi'liyah. Allahu yarhamul ibad tadudi. Disuruh milih gak? Di semuanya dipilih ya. Gimana? Allahu yarhamu. Al-ibadah. Tayyib. Zirab. Kenapa marfu' fi'il mudhari'nya? Wa fa'iluhu dulu, yarhamu wa fa'iluhu. Naam, dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Terus tayyib. Namal jumlah yarhamul ibadah fi mahalli raf'in khabar mubtada'. Naam. Jelas. Raihan. Buat mubtada dengan khabar jar majrur. Muhammadun fil masjidi. Tayyib al-i'rab.
li'annahu apa? Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih li'annahu mufrad. Terus ada masjidi jar majrur na'am fi mahalli raf'in khabar mubtada, dari yang mudah mengikuti Ibnu Ajurrum. Kalau mau na'am yang pendapat lainnya apa? Jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada. Jadi dapat dulu? Khabar berupa mufrad sudah, khabar mufrad. Mubtada dengan khabar mufrad. Muhammadun kaslanu, bukan qaimun. Baik, jelas. Berikutnya al-had, khabar berupa zaraf. Umaru amamal imam. Terus jadi apa dia? Imam di atas imam. Tayyib lah Pak, sudah. Yang penting cara nahwu betul. Umaru amamal imam. Dzarful makan, dzarfiyah, majrurun, wa syibhu jumlah amamal imam na'am muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada. Kita selesai dari pembahasan mubtada dan khabar. Berarti sudah kita ambil berapa dari jenis-jenis marfu'at, faiz marfu'at yang sudah kita ambil berapa? Apa saja? Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga putra mubtada. Yang keempat khabar. Kita sudah mengambil 4 isim-isim yang dirofa'kan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Perhatikan matan kalian. Babul awamil, bab yang menerangkan tentang amil-amil
ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i wal khabar pada mubtada dan khabar. Berarti bab ini akan menerangkan tentang amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khabar, kemudian mengubah hukum mubtada dan khabar tersebut. Oleh karena itulah diungkapkan oleh ulama yang lain dengan nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikhul mubtada wal khabar, yaitu penghapus hukum mubtada dan khabar. Kenapa menghapus? Perlu antum pahami bahwasanya hukum asal mubtada dan khabar itu i'rabnya bagaimana, Aceh? I'rab dari mubtada dan khabar itu senantiasa apa? Marfu'. Paham? Mubtada dan khabar dalam senantiasa marfu'. Makanya dia dimasukkan dalam marfu'at. Namun di sana ada amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khabar sehingga mengubah hukumnya. Nah, mengubah hukumnya dari hukum asal tadi. Tayyib. Dikatakan amil-amil tersebut ada berapa? Wahiyya salasatu asya. Dan amil-amil yang masuk tersebut ada 3 jenis. Kana wa akhwatuha yang pertama. Kana dan saudara-saudaranya. Maksud akhwat yaitu fi'il-fi'il yang lain yang memiliki amalan seperti kana. Jadi kana grup atau kana CS. Kemudian yang kedua wa inna wa akhwatuha, yang kedua inna dan akhwatnya. Dari amil-amil yang memiliki amalan seperti inna. Kemudian yang ketiga dzanantu wa akhwatuha, dzanantu dan akhwatnya. Tayyib. Nah, insyaallah masing-masing dari amil tersebut akan diterangkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Dimulai dari kana wa akhawatuha. Perhatikan dalam matan kalian, biar menghafal betul-betul paham. Karena tujuan kita untuk tahapan ini antum betul-betul pahami matan dan bisa mengambil faedah dari matan itu, sehingga hafalan ya ikhwan, hafalan seorang yang paham, bukan hafalan seorang yang cuman sekedar mengingat-ingat lafadznya tok, tapi dia menghafal juga paham. Fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan akhwatnya, maka sungguhnya dia itu tarfa'ul isma, merofakkan isim. Merofakkan isim. Di mana? Yang antum simak mana? Hamzah. Nah, fa innaha tarfa'ul isma, maknanya apa? Sungguhnya kana dan akhwatnya tersebut merofakkan isim. Wa tansibul khabar, dan menasabkan khabar. Taib. Ini amalan kana. Wahia, dan anggota dari kana tersebut apa saja disebutkan di sini? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa saja yang merupakan tasrifan dari fi'il-fi'il tersebut. Nahu kana wa yakunu wa kun, pentasrifannya seperti ini, kana yakunu, berarti sebagaimana kana beramal maka yakunu juga beramal sama. Asbaha wa yusbihu wa asbih,
Taqulu kana Zaidun qa'iman dengan kana, atau yakunu Zaidun qa'iman boleh. Naam. Atau kun qa'iman. Walaysa amrun syakhisan wa ma ashbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Nah, perhatikan sekarang kana wa akhwatuha. Naam. Jumlah amil kana wa akhwatuha semuanya kalau dihitung 13. Nah, yang antum harus pahami dari kana wa akhwatuha, na'am, amaluha, amalannya. Dia apa? Tarfa'ul isma. Na'am. Kemudian watan sibul khabar. Dia merofakkan isim kemudian dijadikan sebagai ismu kana. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya rofaknya isim ini bukan karena dia sebagai mubtada, sudah beda lagi. Nah, padahal dia tetap rofa, ya kan? Tapi rofaknya isim tersebut sudah berubah karena yang merofakkan adalah kana, bukan isim, bukan ibtida. Contoh, ikhwan, kana Zaidun qa'iman. Aslinya sebelum ada kana, dia bunyinya bagaimana? Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaid adalah seorang yang berdiri. Sekarang kita ingin mengkhabarkan bahwasanya berdirinya Zaid itu sudah terjadi pada waktu lampau. Maka kita tambahkan kana. Nah, setelah ada penambahan kana ini, Zaidun yang tadinya rafa'nya dengan sebab apa? Ibtida, maka sekarang Zaidun dirafa'kan oleh apa? Kana sebagai isimnya. Maka walaupun di sini rafa', nah, tadinya Zaidun qa'imun dia rafa', sekarang ketika kana juga masih rafa', tapi beda yang merafa'kan. Nah, hukumnya sudah dihapus. Kemudian yang tadinya qa'imun setelah ada kana diubah menjadi apa? Menjadi mansub, menjadi qa'iman. Wa tansibul khabar. Khabarnya dinasabkan oleh kana yang kemudian disebut dengan khabar kana. Nah, khabar kana. Nah, ini amalan kana. Jangan sampai terbalik-balik nanti ketika kita sudah masuk pada inna dan dhanna. Jadi amalan kana merofakkan isim dijadikan sebagai isim kana dan menasabkan khabar dijadikan sebagai khabar kana. Nah, anggotanya kawan, baik. Pembahasan berikutnya berarti dari 13 tersebut, karena bisa diklasifikasikan dengan beberapa pengklasifikasian, bisa dibagi-bagi, kita golong-golongkan. Kita golongkan yang pertama dulu taksim kana wa akhwatiha. Pembagian kana dan akhwatnya. Pertama dibagi berdasarkan ada tidaknya syarat. Naam. Baik.
Berdasarkan apa? Ada tidaknya syarat. Kepanjangan nanti kalau saya teruskan. Yang pertama, ta'mal biduni syarat. Beramal tanpa syarat apapun. Yang ketiga, kedua, ya. Alhamdulillah. Pada melek. Baik, yang kedua, ta'mal bisyarti taqaddumin nafi alaihi. Alaiha. Yang ketiga, ta'mal bisyarti taqaddumi ma al-masdariyah alaiha. Nah, sekarang perhatikan maknanya. Karena bisa dibagi menjadi 3 pembagian. Nah, ada 3 jenis, ya, bisa dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, yang beramal tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun untuk dia beramal. Ini anggotanya ada 8. Nah, siapa saja? Kana, terus amsa, dhalla, bata, kita urutkan aja yang waktu-waktu biar bagus enak. Ya, karena kemudian yang waktu amsa, asbaha, adha. Karena menunjukkan waktu lampau, ya, dulu. Kalau amsa menunjukkan waktu masuk waktu sore. Nah, asbaha menunjukkan apa? Masuk di waktu pagi. Adha menunjukkan masuk waktu duha. Karena amsa, asbaha, adha. Kemudian dhalla menunjukkan waktu sepanjang hari, sepanjang siang, itu dhalla. Dhalla Zaidun sha'iman, yaitu sepanjang hari, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dhalla Zaidun sha'iman. Kemudian bata. Nah, untuk menunjukkan waktu apa? Semalaman. Kemudian sara. Taib. Sara menunjukkan apa? Perubahan, menjadi, ya. Perubahan dari satu hal menjadi hal lain. Sara. Nah, apa? Misalnya, jangan soronya anak Jawa Timur, soro, anak misalnya soro. Nah, tapi soro di sini menjadi. Nah, soro tinu apa? Soro tinu, jadilah tanah itu apa? Tanah jadi apa?
Pikir. Hah? Hah? Ya udah, pas. Apa? Batu bata apa? Hah? Apa yang pakai tanah bikinnya? Misalnya saratinu ibriqan. Ibriq, apa mana ibriq? Ceret, teko dari tanah, kendi. Tahu kendi? Tahu kendi man, Salman? Yang wadah air terbuat dari tanah itu dulu. Cetak kayak apa? Kayak kuci itu. Paham? Pokoknya paham, tidak paham. Nah, yang penting paham ini teorinya ini. Saratinu ibriqan. Jadilah tanah itu kendi apa? Tempat minum, ceret. Nah. Kemudian yang kedelapan apa? Laisa untuk menafikan, meniadakan. Laisa Muhammadun sariqan. Muhammad bukan pencuri, tapi perampok. Nah, misalnya, laisa Muhammadun sariqan. Baik. Kalau dalam ayat jangan pakai nama Muhammad. Kurang bagus nanti. Z hanya korbankan saja Z. Nah, laisa Zaidun sariqan. Nah, sudah terbiasa muncul di kitab nahwu, biar saja enggak tersinggung insyaallah. Laisa Zaidun sariqan. Kalau karena amsa asbaha adha mudah ya, misalnya amsa di waktu sore berarti apa? Amsatul labu. Kenapa menangis? Amsala talhatu baqiyan. Misalnya pengen pulang. Amsa talhatu baqiyan. Di waktu sore Talha nangis. Ya, misalnya asbaha apa Badri? Ya dijadikan isim fa'il. Asbaha talibu qari'an lil Qur'an. Di pagi hari talib menurut ilmu itu membaca Al-Quran. Adha waktu duha. Adhatul labu naimin. Ya. Taib. Adhatul labu naimin. Tulab di waktu duha pada tidur. Nah. Ya enggak? Dhalla tadi sudah. Nah, dalam ayat apa? Dhalla wajhuhu muswaddan, sepanjang hari. Atau di situ dhalla bermakna shara. Juga perlu diperhatikan ketika antum mengartikan nanti seperti asbaha dan dhalla, ini juga sering bermakna menjadi. Dhalla wajhuhu muswaddan bukan hanya cuma siang hari tapi apa? Menjadi, wajahnya menjadi menghitam. Nah,
Taib. Kemudian bata sepanjang malam. Berarti apa? Bata Zaidun naiman, sepanjang malam tidur. Zaid sepanjang malam tidur. Bata Zaidun naiman. Ini 8 kata yang semuanya berupa apa? Fi'il, ya. Semuanya berupa fi'il. Dari fi'il ini, ikhwan, ada yang bisa ditasrif, ada tidak bisa ditasrif. Nanti kita merinci, insyaallah. Kemudian yang beramal dengan syarat didahului nafi, itu anggotanya ada 4. Anggotanya 4, yaitu apa? Infakah, Fati'ah, Barihah, apa? Zala. Taib. Nah, keempat ini harus dijawab dengan apa? Ma apa itu? Nafiyah. Atau juga kata lain yang memiliki makna nafi, misalnya la. Bermakna nafi. La Fati'ah boleh, tapi paling banyak menggunakan ma. Didahului dengan apa? Dengan ma, nafiyah. Man fakka ma Fati'ah ma bariha ma zala. Contohnya, ikhwan, taib, yang paling banyak digunakan ini zala, maka antum harus ingat-ingat. Misalnya, mazala, taib, mazala. Misalnya siapa? Zaid lagi lah. Mazala Zaidun aziban. Mazala Zaidun aziban. Zaid masih bujang. Misalnya. Zaid senantiasa apa? Masih bujang. Belum nikah. Taib. Menunjukkan apa? Sesuatu yang terus menerus. Ini biasanya dimaknakan dengan senantiasa atau terus menerus. Dalam ayat apa? La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan. Taib. Kemudian yang ketiga, yang beramal bisyarri taqaddumi ma al-masdariyah 'alaiha. Disyaratkan harus didahului dengan ma masdariyah, itu hanya satu fi'il saja, yaitu apa? Dama. Terus didahului dengan madama. Madama, ma di sini namanya ma apa? Indaka ilhan ma masdariyah. Taib. Taib. La tahzan. Ma dumta musliman. Jangan bersedih selama engkau
menjadi seorang muslim. Madumta, dama ketika digandingkan dengan dhamir menjadi nam dumta. Dama yadumu. Naam. Kemudian apa? Dam. Ketika diganding dengan ta apa? Dumta, dumti, dumtuma, dumtum. Taib. Ini 13 anggota apa? Kana wa akhwatuha. Yang semuanya akhwat, semuanya berupa fi'il. Semuanya berupa fi'il, dan fi'il ini disilahkan dengan apa? Af'al naqisah. Fi'il yang naqis, fi'il yang kurang. Kenapa? Karena fi'il yang sempurna itu membutuhkan apa? Fa'il. Tapi untuk kana dan akhwatnya dia ini kurang, sehingga apa? Dia tidak sebagaimana fi'il lengkap yang setelahnya fa'il dan maf'ulun bih. Tapi fi'il yang naqis ini setelahnya adalah isim dan khabar. Taib. Ingat. Kemudian ikhwan, wa ma tasarrafa minha, dan yang merupakan tasrifannya. Dilihat dari sisi apa? Bisa ditasrifnya. Bihasabi tasarrufihi wa adami. Di pembagian berikutnya itu terbagi menjadi apa? Menjadi 3 juga. Yang pertama, yutasarraf tasarrufan taman, yang bisa ditasrif secara sempurna. Kemudian yang kedua, yatasarraf tasarrufan naqisah, yang kurang, cuman sebagian aja saja tasrifnya, tidak bisa madhi mudhari amar. Yang sempurna itu ada madhi mudhari amarnya. Kira-kira apa antum bisa contohkan? Paling mudah ya kana, ya kan? Karena ditasrif menjadi apa? Kana yakunu kun. Taib. Kemudian yang ditasrif dengan tasrif yang kurang, madhi dan mudhari saja mungkin. Taib. Seperti misalnya apa? Anggota ini, infakta fati'a bariha zala. Zala misalnya, zala ya zalu, itu saja. Zala ya zalu, tidak ada fi'il amrnya. Sedangkan yang ketiga, la yatasarraf, tidak bisa ditasrif. Ini anggotanya cuma satu, yaitu laisa. Makanya kalau pintar, kalau antum sampai bisa mentasrif laisa itu bukan main, jenius. Coba ditasrif laisa, putra. Bisa enggak? Laisa ditasrif? Tidak bisa, memang dia nggak bisa ditasrif. Nggak bisa dipikir. Saya kalau antum bisa mentasrif, hebat dari bangsa jin mungkin jadinya. Ya, karena apa? Karena laisa nggak bisa ditasrif. Ya, bukan antum yang nggak bisa mentasrif, memang laisanya nggak bisa ditasrif. Ya, paham? Hadir. Laisa tidak bisa ditasrif. Kemudian untuk anggota yang ditasrif tapi naqis, itu 5 anggotanya, kawan. Ingat-ingat mudahnya ini.
Nah, yang 4 dari apa? Huruf yang dengan syarat didahului ma, kemudian apa? Tambah dhamma. Kemudian sisanya 6 dari apa? Huruf pertama ini dikurangi apa? Laisa. Berarti yang ditasrif dengan tasrif yang nakis semuanya ada berapa? Ada 7. Anggotanya 7. Ini anggotanya 5. Ini anggotanya 1. Ya. Zala, infaka, fatiha, bariha, dan dhamma. Ini yang nakis. Nah, sedangkan yang sempurna berarti apa? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara. Nah, asbaha yusbihu apa? Asbih. Nah, taib. Ini dari sisi apa? Dari sisi bisa ditasrif dan tidaknya. Nah, kemudian yang pertama tadi pembagian kana menjadi 3 juga berdasarkan apa? Ada tidaknya syarat. Paham? Ingat-ingat pembagian tersebut terlebih dahulu, kemudian dihafal. Adapun i'rabnya mudah, kawan. I'rabnya sekarang kita ambil satu contoh misalnya. Nah, bata Zaidun naiman. Bata berarti apa? Fi'il madhi naqis. Antum harus bilang gitu. Fi'il madhi naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Amalannya kan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun ismu bata marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ism mufrad. Naiman khabar bata. Naam. Mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ism mufrad. Begitu. Demikian pula misalnya kalau laisa dan seterusnya. Juga kalau dia apa? Digantikan dengan dhamir misalnya. Lastu apa lastu? Nah. Lastu apa kalau mau dikasih lastu apa? Syukran. Lastu jahilan. Baik. Nah, lastu jahilan. Berarti i'rabnya bagaimana? Lastu jahilan ya seperti kemarin ketika fi'il diidhafakan kepada apa? Naam, dhamir. Lastu jahilan berarti laisa fi'il madhi naqis mabniun ala lastu mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kemudian tu karena dia caruh huruf kita baca tu atau kita katakan atta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in isim laisa. Fi mahalli raf'in isim laisa, tidak kita katakan fi mahalli raf'in fa'il, tidak. Fi mahalli raf'in isim laisa. Jahilan khabar laisa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Paham? Naam. Baik, mudah insyaallah. Barakallahu fikum. Kita cukup sekian dulu. Nah, pembahasan untuk kana wa akhawatuha. Subhanakallah. Asyhadu an la